Halo, Jomanik di sini. Di dalam vlog Beritakan Kebenaran. Kita ketemu lagi di awal tahun dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membaca Alkitab yang benar. Saya tahu ada beberapa teman di sana juga yang punya komitmen nih hari ini akan membaca Alkitab sampai selesai atau membaca Alkitab sampai akhir tahun ini. Tetapi kalau kita mau evaluasi di belakang, ada beberapa kendala yang kemudian membuat kita tuh patah semangat. Nah, setelah aku lihat-lihat, aku dengerin banyak percakapan, aku mau membuat sebuah video tentang bagaimana cara membaca Alkitab dengan benar supaya kita nggak kehilangan semangat untuk membaca Alkitab. Saksikan videonya. Ada beberapa hal yang kita perlu evaluasi dulu sebelum kita bersemangat untuk membaca Alkitab di awal tahun ini. Yang pertama yang pastinya adalah motivasi. Jadi motivasi kita perlu uji dulu teman-teman sekalian. Kita perlu bertanya kenapa saya melakukan dan kenapa saya membaca Alkitab. Dan tentu saja alasan yang terbesar untuk kita membaca Alkitab adalah karena kita ini mengasihi Tuhan. Nah, karena Dia sudah mengasihi kita lebih dahulu, Yesus sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Rasanya tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Dia. Dan caranya adalah dengan membaca Alkitab. Tentu teman-teman ingat kan ada satu lagu tuh bagus banget. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Nah, lagu kayak gitu tuh mudah sekali dinyanyiin, tetapi emang nggak gampang untuk dilakuin. Nah, aku yakin bahwa motivasi kita untuk mengasihi Tuhan adalah bahan bakar utama sih untuk kita bisa terus konsisten membaca Alkitab. Jadi jangan sampai pada waktu kita ikut di dalam sebuah komitmen untuk membaca Alkitab, kita mungkin merasa kayak ada rasa tertuduh, bersalah kalau nggak baca Alkitab sampai habis, atau mungkin karena kita sungkan diajak teman untuk barengan membaca Alkitab, lalu kita sungkan untuk menolaknya. Nah, motivasi kita yang terbaik adalah waktu kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Soalnya gini, baca aja kadang kita sulit, apalagi kita ngertiin. Itu juga sulit gitu loh. Aku tahu banget gitu. Itu juga susah, nggak gampang gitu loh. Apalagi konsisten untuk membaca dan merenungkannya. Tapi aku yakin kalau kita punya cinta yang sangat besar pada Tuhan, maka yang susah pasti kita akan jalanin, yang sulit pasti kita akan jalanin. Nah, oleh karena itu, aku mau mendorong kita semuanya untuk menguji motivasi kita. Yang kedua adalah pahami tujuan yang benar. Tujuan yang benar itu kita harus pahamnya gini. Kadang-kadang membaca Alkitab itu kita punya tujuan supaya kita itu bisa menyelesaikan satu Alkitab sampai selesai di akhir tahun. Misalnya 2021 selesai atau 2022 kita akan evaluasi, aduh gue udah selesai nih. Tapi yang pasti tujuan kita membaca Alkitab yang utama pasti bukan membaca Alkitab sampai selesai, tapi kita bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya dong. Jadi kita nggak perlu tuh kayak kejar setoran gitu, jadi cepet-cepet mau selesai supaya tujuannya tuh tercapai, yaitu bisa baca Alkitab. Saya udah membahas tentang hal ini, yaitu judulnya apakah Tuhan meminta kita untuk membaca Alkitab sampai selesai. Nah, ini saya kasih artikelnya di atas ini. Nanti teman-teman bisa kunjungi video ini. Tetapi yang pasti teman-teman sekalian, waktu kita membaca Alkitab, pahami tujuan yang benar. Tujuan yang benar adalah kita membaca firman Tuhan itu untuk mengenal Dia. Ya, jadi kalau mengenal Dia, 3 pasal, 4 pasal, 5 pasal memang mungkin agak kesulitan, tapi saya akan kasih tips yang berikutnya supaya kita bisa melakukan hal itu bersama-sama. Jadi yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah pahami tujuan yang benar. Yang ketiga adalah tentukan awal dan akhir. Supaya kita ini memahami gini, Alkitab itu terbagi dalam berbagai jenis kitab. Karena kita harus punya satu pemahaman yang benar. Oleh karena itu saya mengusulkan untuk membacanya itu dengan awal dan akhir. Misalnya nih contohnya, coba kita setia dalam perkara yang kecil dulu. Misalnya katakanlah begini, kita berdoa pada Tuhan, Tuhan dalam 1 bulan di awal aku mau membaca Injil Matius sampai selesai, itu 28 pasal. Ya, membaca Injil Matius sampai selesai. Nah, kita coba saja mulai 1 pasal 1 hari atau 2 pasal 1 hari, it's okay, itu tergantung kepada teman-teman semua. Tetapi coba kita pastikan satu kitab itu selesai dulu. Nah, kenapa satu kitab itu selesai? Sehingga kita bisa melihat nih ada rangkaian yang lebih besar lagi. Kan 66 kitab nih Alkitab kita nih, 66 kitab. Jadi kalau kita bisa selesaikan Injil Matius, berarti ada 65 kitab lagi. Tapi paling tidak dengan membaca satu kitab demikian, kita mempunyai satu mindset yang benar ya tentang Injil Matius itu sendiri. Karena Injil Matius membacanya dengan misalnya kitab Mazmur gitu, itu pasti berbeda sekali sih, pasti berbeda sekali. Dan
Ada banyak jenis-jenis kitab yang sifatnya itu sejarah, tapi juga ada yang sifatnya itu mungkin lebih ke apa ya, hikmat ya, seperti Salomo, Amsal dan sebagainya. Jadi yang ketiga adalah tentukan dulu awal dan akhir, dan pastikan komitmennya adalah kita berdoa di awal, misalnya satu hari satu pasal atau dua pasal, tiga pasal, ya pastikan saja awal dan akhirnya. Jadi kita bisa menghitung, ya menghitung. Dalam menghitung itu kita bisa mengevaluasi. Daripada gini, kita mau membaca seluruh Alkitab, tapi kemudian satu kitab pun kita nggak menemukan apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan kepada kita. Nah itu juga rasanya jadi sia-sia ya. Karena tujuan utama tadi kita bukan menghabiskan seluruh Alkitab, tetapi menemukan pimpinan Tuhan dan pengenalan kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Yang berikutnya adalah bacalah Alkitab bersama-sama. Ya ini dalam konteks komunitas, join group. Ya, ini sesuatu yang baik sih. Tapi perlu juga kita pahami bahwa waktu kita baca Alkitab bersama-sama, pastikan kita juga punya satu tambahan lain untuk refleksi pribadi. Jadi gini, misalnya kita ini gabung nih di baca Alkitab. Misalnya kelompok ini punya komitmen 3 pasal atau 4 pasal sehari. Aku agak ragu kalau selama sebanyak 3-4 pasal kita punya cukup banyak waktu bukan hanya untuk membaca, tapi untuk merenungkannya. Ya, aku juga sadar karena gini, untuk menyiapkan bahan khotbah saja atau bahan PA saja, itu kan cuma satu konteks tuh, ya. Itu aja dibaca itu harus berulang-ulang dan itu tidak mudah gitu loh. Nggak mudah, apalagi kalau 3-4 pasal. Oleh karena itu, aku mengusulkan gini, kalaupun ada satu komitmen baca Alkitab bersama dengan teman-teman 3-4 pasal, saya mengusulkan untuk menambahkan satu opsi yang lain. Jadi udah 3-4 pasal dibaca, kita tambahkan lagi nih, apa tuh tambahannya? Misalnya membaca buku renungan, menggunakan buku renungan. Saya tidak rekomendasi, tapi paling tidak mungkin kita baca buku renungan atau kita punya tambahan lain untuk kita fokuskan. Misalnya tadi kita 3-4 pasal mulainya mungkin kitab kejadian. Tapi kalau kita baca 3-4 pasal dalam grup, aduh kok sulit. Kita tambahkan lagi, misalnya aku juga komitmen baca Injil Matius. Ya tidak usah terlalu banyak, misalnya satu pasal saja. Atau mungkin satu konteks saja. Supaya kita bisa menemukan. Ya biasanya Tuhan tuh bisa membuat sebuah korelasi. Ini bukan hukum nyambung-nyambungin ya, bukan ya. Tapi bisa jadi gini, waktu kita baca 3-4 pasal, Roh Kudus tuh meng-highlight satu bagian firman Tuhan, lalu kemudian itu sepertinya ada koneksi dengan Injil Matius itu. Nah itu bisa terjadi seperti itu, walaupun saya sekali lagi tidak merekomendasikan untuk kita melakukan pemikiran itu, tapi paling tidak waktu kita membaca Injil Matius ini kita bisa mendapatkan sesuatu. Nah kadang-kadang kenapa kita patah semangat? Karena udah baca 3-4 pasal tuh kayak udah rutinitas gitu loh. Kita nggak dapetin sesuatu yang baru lagi dari Tuhan, kita nggak mengenal Tuhan lebih dalam lagi, atau mungkin hanya sekedar ya itu tadi kejar setoran. Yang berikutnya adalah tanyakan pada diri sendiri kelebihan kita itu apa. Maksudnya gini, menemukan jenis kepribadian kita. Jenis kepribadian kita itu punya kemampuan lebih tinggi itu tentang apa. Misalnya ada beberapa orang lebih mudah menangkap itu dengan visual dan hearing tentunya ya. Tapi ada beberapa orang waktu melakukan visual dan hearing dengan pendengaran itu malah tambah sulit. Jadi dia cuma perlu mendengar dan menutup mata untuk membuat sebuah refleksi. Jadi macam-macam orang tuh bisa berbeda-beda. Nah, buat saya menemukan kepribadian kita ini menolong supaya kita ini memahami, karena zaman ini kita tuh banyak banget tersedia alternatif. Misalnya ada audio Bible. Ya kita juga bisa menggunakan audio Bible itu sambil diputer bolak-balik gitu ya. Jadi misalnya ini apa ya gitu, dibalikin lagi, puter gitu, ini apa dan segala macam. Oleh karena itu saya mengusulkan selain kita ini bertanya kita jenis apa, jangan lupa yang berikutnya adalah sediakan bolpen atau minimal handphone atau apapun ya sebagai catatan, sebagai notes, supaya pada waktu kita mendengar sebuah kalimat yang memang itu Tuhan pimpin untuk kita semakin gali, kita bisa catat tuh. Dan ini membuat kita tuh semakin bertumbuh karena kita kemudian punya sebuah jurnal yang nanti di akhir tahun kita bisa evaluasi apa-apa saja yang kita bisa, atau apa saja yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Dan ini sangat menolong kita untuk punya semangat dan punya dinamika, punya
punya kreativitas di dalam membaca Alkitab. Nah, oleh karena itu saya juga mengusulkan gini, kalau memang teman-teman sekalian membaca Alkitab 3-4 pasal lalu membutuhkan tambahan yang lain, bisa tuh seperti teman-teman baca atau lihat video YouTube ya, atau mungkin mengulang rekaman khotbah di minggu di gereja Anda, mungkin bisa diulang lalu kemudian berikan catatan-catatan tertentu, dan itu memberikan sebuah asumsi. Karena membaca Alkitab itu kan bisa jadi gini, kita hanya sekedar tahu tapi tidak memahami, karena itu kan beda ya levelnya ya. Kalau cuma sekedar tahu ya mungkin banyak hal kita bisa tahu, tapi apakah itu kita pahami belum tentu. Belum lagi masuk tahu, paham, dan melakukan. Ini kan lebih besar lagi ya, tapi jenis-jenis yang seperti ini tuh kita harus bisa memilahnya gitu loh. Jadi kita dalam konteks apa? Apakah pengetahuan itu nggak penting? Ya penting juga sih gitu loh. Tapi kalau cuma sekedar tahu dan kita nggak bisa memahami, menginternalisasi tahu ya. Jadi bedanya gini, waktu kita sudah paham, kita tuh bisa ngomongin orang lagi gitu loh. Bisa ngomong lagi, kita bisa menjelaskan apa yang kita tahu. Nah itu salah satu testingnya sih. Makanya kalau aku ngajar di kampus itu biasanya lebih banyak membuat presentasi kan, supaya harapannya mahasiswa ini menangkap dan membuat sebuah penghayatan lalu bisa menyampaikannya kembali apa yang dia pahami. Oke, jadi jangan lupa bolpen juga untuk mencatat sebuah jurnal, dan itu membuat kita juga semakin bersemangat. Lalu kemudian ya menghafal ayat saya pikir ini juga penting. Tapi gini, waktu kita baca kitab-kitab tertentu, misalnya masuk kitab Imamat, apa yang mau dihafalin? Ya bener banget. Oleh karena itu kita bisa menghafal ayat firman Tuhan tuh melalui alternatif yang lain tadi. Jadi sekali lagi ini menambahkan. Jadi ini udah baca bersama-sama sebuah grup, lalu kita menambahkan. Jadi alternatif tambahan ini macam-macam, bisa lewat YouTube, bisa lewat juga aplikasi Holy Bible ya, Holy Bible YouVersion itu bisa juga. Kan setiap hari ada ayat firman Tuhan, dan itu sangat menolong supaya boosting kita untuk membaca Alkitab itu dibantu dengan cara kita menghafal ayat firman Tuhan atau mengulang kembali rekaman khotbah. Jadi yang saya lihat gini, kenapa banyak orang kemudian malas? Karena kebaktian minggu misalnya atau doa malam atau PA itu tidak berkorelasi, tidak ada hubungannya sama semangat kita membaca Alkitab yang 3-4 pasal tadi, yang banyak tadi. Jadi ini perlu ada satu keseimbangan sih. Jadi ada boostingnya. Karena sekali lagi ya, saya bukan ngomong 3-4 pasal itu terlalu banyak. Ya macam-macam orang, tapi itu tadi nggak gampang gitu loh. Saya sendiri yang sering menyampaikan firman Tuhan untuk menyampaikan khotbah ya mungkin 5 atau 6 ayat atau mungkin katakan 15 ayat gitu ya. Itu membaca itu berulang-ulang supaya mendapatkan apa yang Tuhan ingin untuk disampaikan, atau paling nggak buat saya gitu loh. Aku nggak ngomong teman-teman harus jadi pengkhotbah atau menyampaikan khotbah, nggak. Mungkin beda dong, saya kan cuma hanya sekedar tahu. Tapi kan tujuan utama kita bukan hanya sekedar tahu. Kita kan juga pengen mengenal Tuhan lebih dalam ya. Kalau cuma sekedar tahu ya mungkin pakai audio Bible setiap malam, pasang aja ya sampai pagi gitu. Udah dengerin gitu. Oke, yang berikutnya adalah pastikan waktu yang terbaik, bukan yang terpagi. Nah, ini saya coba berikan sebuah isu ini karena ada banyak orang juga merasa kalau lebih pagi itu lebih baik. Saya pikir enggak sih, yang terbaik. Ya mungkin ada beberapa teman yang menafsirkan Yesus pagi-pagi benar. Ya bagi saya pagi-pagi benar Yesus itu berdoa dan seterusnya, itu karena waktu yang terbaik gitu loh. Boleh juga sih waktu yang terbaik itu pagi-pagi, tapi pastikan itu yang terbaik buat kita juga. Jadi kita harus sudah siap. Jangan sampai kita bangun ngantuk-ngantuk, masih belum siap, lalu membaca Alkitab selesai ya sudah gitu loh, lalu kita tidur lagi. Kan itu juga nggak menjadi apa ya, nggak memberikan sebuah input yang baik buat kita. Jadi waktu yang terbaik, malam boleh nggak boleh, tapi yang pastikan waktu yang terbaik. Contohnya misalnya saya kalau pagi, siang, wah itu cukup repot ya, apalagi dengan anak-anak semua di rumah, sekolah juga di rumah, mengatur segala sesuatu. Bagi saya waktu yang terbaik adalah ketika anak-anak sudah tidur. Dan itu pilihannya kalau nggak siang ya malam gitu loh. Nggak siang ya malam. Tapi buat saya sih malam tuh lebih baik ya, lebih baik. Dan poinnya adalah waktu kita sudah dapat, kita mencatat. Ya, sehingga nanti paginya kita bisa mengulang dengan sebuah catatan yang kita sudah catat sebelumnya di malamnya. Oke, yang berikutnya adalah yang terakhir adalah saya sih berharap pada waktu kita membaca Alkitab. Jadi caranya gini, kalau Anda membaca 3-4 pasal, setelah kita membaca 4 pasal, coba kita lakukan gini. Mungkin kita perlu menyoroti beberapa ayat tertentu.
di pasal 1 atau pasal 2 ya. Saya mengusulkan gini, ada sesuatu yang membuat kita itu tertarik. Ya, saya yakin gini, waktu kita baca Alkitab kan kita doa ya, Allah Roh Kudus tuh bisa memimpin kita. Nah, pastikan soroti itu setelah 3-4 pasal selesai kita baca, kembali ke ayat tersebut. Baca terus ayat-ayat itu, lalu kemudian lihatlah, perhatikanlah kata-kata tertentu yang penting. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan kalau kata-kata itu yang penting dan membuat kita itu sepertinya tertarik, jangan sungkan-sungkan untuk melihat tafsiran yang lain atau terjemahan yang lain, Ya, terjemahan yang lain. Banyak sih ya bahasa Inggris. Sekali lagi, apalagi dalam zaman ini kita kan mudah sekali ya, punya aplikasi aja kita sudah punya beberapa bahasa. Nah, coba refer itu, nanti biasanya dalam konteks bagian ayat tertentu dengan terjemahan yang lain itu lebih mengena. Dan itu membuat kita tuh semakin antusias gitu loh, semakin antusias untuk membaca. Kalau perlu kita buka buku tafsiran. Ya, beli buku-buku tafsiran banyak atau mungkin download saja, cari yang gratis. Ya, bisa aja. Nanti kalau ada yang mau membutuhkan bisa leave comment, saya akan bantu teman-teman untuk mendapatkan tafsiran yang bisa di-download ya. Bisa di-download. Oke, dan yang terakhir adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Teman-teman, sekali lagi Yohanes pasal 15 mengatakan ranting itu melekat pada pokok. Jadi kita nggak bisa melakukan apapun kalau kita tidak melekat pada sang pokok. Artinya waktu kita punya komitmen untuk membaca Alkitab, which is itu good, kita tetap harus bersandar kepada Tuhan. Nah, berjalan bersama dalam komunitas itu menolong sekali sih supaya kita tetap bersemangat. Tapi sekali lagi, pahami tujuan utama dan motivasi kita supaya waktu kita baca Alkitab bukan hanya sekedar kita bisa tahu lalu kejar setoran supaya bisa laporan, tapi juga kita menemukan ada banyak mutiara yang indah ya yang Tuhan sediakan bagi kita supaya kita bisa bertumbuh mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan pada waktu kita belajar mengenal dan mengasihi Tuhan, kita semakin peka ya, punya kepekaan untuk melihat apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita punya kepekaan itu yang menjadi salah satu semangat kita untuk tetap konsisten ya membaca Alkitab. Ya, jangan sampai kita terdorong supaya selesai ya, sekali lagi sampai di surga nanti aku kok yakin ya Tuhan nggak akan tanya apa udah selesai belum baca 66 kitab. Kalau belum selesai maaf ya, kembali lagi ke dunia atau maaf nggak bisa masuk ke dalam surga karena belum selesai baca Alkitab. Saya pikir nggak begitu ya. Saya yakin bahwa relasi kita dengan Tuhan itu adalah relasi kasih ya. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Dan ingat, perjalanan di tahun 2021 ini tidak mudah. Tentu ada banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi aku sangat yakin bahwa firman Tuhan adalah terang ya, yang akan menuntun jalan kita berjalan di 2021 itu dengan pimpinan penyertaan dari firman-Nya. Nah, kiranya video ini bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk like video ini, share pada teman-teman sekalian kalau Anda diberkati, dan jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe channel YouTube ini supaya mendukung pelayanan melalui media YouTube ini. Saya Joy Manik pamit, Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita.